Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Nurcahyadi, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5, yang pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dengan judul Implementasi Digitalisasi Fungsi SDM dan Operasional Perusahaan. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Hanifal Satriana dengan NIM akhir 043, kemudian Mila Dwi Lestari dengan NIM akhir 040, kemudian Nadia Puspita Ayu dengan NIM akhir 045, dan Sabrina Khairunisa dengan NIM akhir 048. Untuk lebih jelasnya sudah kami cantumkan di slide kedua. Selamat menyimak, terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi digitalisasi fungsi SDM dan operasi. Fungsi SDM atau Sistem Manajemen Produksi yang pertama yaitu membantu perusahaan atau merek memproduksi produk dengan efisiensi tinggi dan kualitas yang baik. Yang kedua, implementasi digitalisasi fungsi SDM dan operasi menggunakan teknologi digital seperti sistem informasi manajemen, otomasi, dan robotisasi untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi. Selanjutnya, konsep terkait implementasi digitalisasi fungsi manajemen sumber daya alam. Implementasi digitalisasi fungsi manajemen, sumber daya manusia, dan operasi dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan aplikasi digital. Dalam era digital, digitalisasi pengelolaan SDM merupakan kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM. Perusahaan harus melakukan perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan strategi manajemen SDM untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja SDM agar dapat bekerja secara optimal. Transformasi digital memengaruhi cara fungsi SDM, membuat keputusan dan memperbaiki proses digitalisasi dalam manajemen SDM, membantu perusahaan untuk memodernisasi fungsi SDM dan memberi mereka keunggulan kompetitif. Digitalisasi membutuhkan desain ulang, peran profesional SDM, dan pengembangan kompetensi baru yang akan membantu memastikan kesejahteraan karyawan dan berkelanjutan organisasi di era digital menggunakan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, big data, otomatis proses robot, media sosial, komunikasi waktu nyata, dan peningkatan penggunaan realitas virtual membawa fungsionalitas baru ke Departemen SDM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dengan metode tinjauan sistematis dan analisis isi literatur ilmiah. Analisis sekunder berdasarkan penilaian ahli dan peramalan dan penggunaan pendekatan sistematis. Baik, yang selanjutnya yaitu kaitan materi implementasi digitalisasi fungsi SDM. Yang pertama yaitu teknologi digital dan sistem informasi, yang kedua otomasi dan robotisasi, yang ketiga proses produksi dan perbaikan, yang keempat perancangan dan perencanaan, yang kelima pengendalian kualitas, dan yang keenam manajemen operasi dan manajemen proses. Baik, untuk selanjutnya ada contoh perusahaan atau produk yang mengimplementasikan digitalisasi fungsi SDM dan operasi. Ada 3 perusahaan. Yang pertama adalah PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia sendiri ini menyediakan layanan telekomunikasi, menjadi contoh perusahaan yang berorientasi pada teknologi digital dan mengimplementasikan perencanaan SDM digital untuk mempersiapkan kedatangan era Society 5.0. Kemudian yang kedua ada Bank Syariah Mandiri KCP Boyolali. Bank ini mengimplementasikan digitalisasi bank untuk meningkatkan kinerja pelayanan, customer relationship, manajemen, dan kinerja pelayanannya. Kemudian yang ketiga ada BUMDes. BUMDes sendiri mengimplementasikan program digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di pedesaan, terutama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Berikut ini merupakan pembahasan lebih lanjut terkait PT Telkom Indonesia. Secara singkat, PT Telkom Indonesia ini telah menerapkan digitalisasi pada fungsi SDM dan operasi, sehingga pelayanan dan pengembangan teknologi digital di sektor kesehatan di Indonesia telah dipercepat.
Kemudian PT Telkom ini juga menyediakan sumber daya digital untuk mendukung pelayanan kesehatan seperti layanan telemedis dan e-health record. Selain itu, PT Telkom Indonesia juga mendorong inovasi digital di sektor kesehatan melalui kesempatan Living Lab Smart City Nusantara. Living Lab Smart City Nusantara sendiri menyediakan panduan dan know-how tentang implementasi Smart City yang memungkinkan pengembangan teknologi digital di sektor kesehatan lebih efektif dan efisien. PT Telkom Indonesia juga berkomitmen terhadap transformasi digital di sektor pendidikan juga konsisten. Perusahaan ini telah menyediakan paket sarana pembelajaran digital ke berbagai sekolah dan yayasan di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal di seluruh Indonesia. Dengan infrastruktur internet yang lebih baik, PT Telkom Indonesia ini mendorong pengembangan pendidikan digital di Indonesia. Dengan infrastruktur internet yang lebih baik, PT Telkom Indonesia sendiri mendorong pengembangan pendidikan digital di Indonesia. Untuk menerapkan digitalisasi SDM dan operasi, PT Telkom Indonesia juga menggunakan teknologi digital seperti internet, software, hardware, dan platform-platform digital lainnya. PT Telkom Indonesia menggunakan teknologi 5G untuk memungkinkan akses internet lebih cepat dan lebih baik, serta PT Telkom Indonesia mendorong pengembangan teknologi digital di sektor kesehatan dan pendidikan. Baik, saya di sini akan membahas tentang kaitan pada BSI. SDN, Sistem Manajemen dan Operasi. BSI menggunakan teknologi digital seperti aplikasi mobile banking dan internet banking untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Aplikasi BSI Mobile telah menjadi andalan BSI dalam mencapai 3,77 juta user aktif hingga Maret 2002. Implementasi digital di BSI mendorong kemudahan dan efisiensi dalam proses transaksi. BSI Mobile menawarkan fitur-fitur seperti transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan informasi seperti saldo, mutasi rekening, suku bunga, dan lokasi cabang atau ATM terdekat. Dengan digitalisasi, BSI telah mencapai jumlah transaksi yang signifikan. Jumlah transaksi BSI Mobile mencapai 55,11 juta, tumbuh signifikan sekitar 276%. Secara year on year, implementasi digitalisasi di BSI juga membantu menghemat waktu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Nasabah dalam melakukan transaksi tanpa kartu menggunakan fitur transfer lengkap dalam negeri dan mengakses histori transaksi lengkap. Selain itu, BSI juga mengembangkan strategi pemasaran dan pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan nasabah. Contohnya, BSI mengembangkan mobile banking yang mudah digunakan dalam menawarkan fitur-fitur yang bermanfaat bagi nasabah. Baik, selanjutnya di sini saya juga akan membahas tentang kaitannya dengan BUMDes. Implementasi digitalisasi pada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, memiliki kaitan dengan fungsi SDN, Sistem Manajemen dan Operasi. BUMDes dapat menggunakan teknologi digital seperti internet, software, dan hardware untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Digitalisasi di BUMDes dapat mempermudah proses pengelolaan dan pengembangan usaha. Contohnya, BUMDes dapat menggunakan aplikasi digital untuk mengelola data pelanggan, penerimaan dan pengeluaran, dan laporan keuangan. Implementasi digitalisasi di BUMDes juga dapat membantu mengurangi biaya operasi dan mempercepat proses pengelolaan. Contohnya, BUMDes dapat menggunakan aplikasi digital untuk mengirimkan surat dan dokumen elektronik, mengurangi biaya pengiriman dokumen, dan mempercepat proses pengelolaan. Dengan digitalisasi, BUMDes dapat meningkatkan daya saing dan mencapai lebih banyak pelanggan. Contohnya, BUMDes dapat menggunakan website dan sosial media untuk mengirimkan informasi tentang usaha, menawarkan produk dan layanan, dan menerima pesanan online. Implementasi digitalisasi di BUMDes juga dapat membantu mengurangi kekurangan sumber daya manusia. Contohnya, BUMDes dapat menggunakan aplikasi digital untuk mengirimkan surat dan dokumen elektronik, mengurangi biaya pengiriman dokumen, dan mempercepat proses pengelolaan. Selain itu, digitalisasi di BUMDes dapat membantu mengurangi biaya pengiriman dan mengurangi biaya
pengeluaran, contohnya BUMDes dapat menggunakan aplikasi digital untuk mengirimkan surat dan dokumen elektronik, mengurangi biaya pengiriman dokumen dan mempercepat proses pengelolaan. Terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.